sampai kurun 9. Untuk mengetahui kedudukan hukum dakwaan seorang benar atau tidak harus digunakan ilmu mantek. 1. Tanakud, kedua akas. Mari kita gunakan ilmu mantek. Enak kalau ada kiamat sekarang. Apa itu tanakud? Tanakudun khulful qadiyataini fi kaifi wasidku wahidin amrun kufi. Apabila mankudoh benar maka nakidoh akan salah. Tidak mungkin ada mankudoh dan nakidoh benar seduanya, harus ada salah satunya. Wasidku wahidin amrun kufi, benar satu salah satu itu sudah menjadi tradisi yang harus diikuti. Setelah benar menurutnya tanakud, ayo diuji dengan akas, baik itu akas lugotan, akas mustawi, akas nakid mukhalif maupun akas nakid muafik. Kalau sudah itu diuji, baru hukumnya akan tetap dan tahu benar secara hukum. Baik, sekarang kita uji secara ilmu mantek bahwa nasabah alawi tidak diketahui. Tanakud, bahwa nasabah alawi tidak diingkari di dalam kitab nasab yang dari abad 2 sampai abad 14. Di dalam kitab nasab kata kimat tidak diketahui nama Ubaidillah. Saya balikin, di dalam kitab nasab dari kurun 5 sampai 9 saya balikin tidak diingkari Ubaidillah. Berarti 50. Nanti dulu. Jadi bahasa kimat tidak diketahui. Saya balikin, cuman duga tidak diingkari. Jangan pun tidak diketahui, andai kata ada satu yang mengingkari, maka fal musbitu muqaddamun ala nafi. Hada qaulul mu'tamad, hada sahih. Apalagi tidak ada yang mengingkari. Lanjut, jajaran kedua dihandap di bawah. Wahada nasabun batilun ghairu sahihin. Ini kata Imad kan? Benar, halaman 2. Hada nasabun batilun, ini adalah nasab alawi yang batal dan tidak sahih. Saudara, banyak di dunia maya ini yang tertipu, sampai dikatakan Imam Mujaddid dapat ini, sampai banyak yang tertipu. Ini bukan ilmiah, ini saya bertanggung jawab. Kalimat ini mengkopi dari kata Murad Sukri. Saya buktikan. Murad Sukri yang pahamnya murji'ah, dia mengatakan di dalam risalahnya yang dia tolak: 1. Nasab Imam Ahmad Al-Kabirur Rifai, 2. Nasab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, 3. Nasab Alawi. Jadi 3 tokoh ini ditolak bahwa nasabnya la yasihhu nasabuhu, tidak sah nasabnya. Tapi Murad Sukri masih sopan dengan pakai kalimat fi'il. Fi'il itu tajadud wal hudus, masih sopan. Imad berubah dengan isim kalimat isim, sedangkan kalimat isim johar maklum dulu. Wa kaunuhus man li subuti wa dawam wa qayyadu kal fi'li rayan li tamam. Nah, ini yang ditukil oleh Imam Murad Sukri. Yang dibatalkan tadi siapa? 1. Ahmad Kabirun, 2. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, 3. Instruksi Kiai sebentar. Betul maksud itu sih, masih waktu saya. Enggak, cuman mau nanyakan aja. Enggak apa-apa, santai aja. Waktu saya dulu. Enggak, sebentar. Ini kan menurut Kiai tidak sopan ya, karena memakai kalimat isim ya. Baik. Ya. Oke. Tolong diperbaiki bahasa wahada nasabun batilun ghairu sahih. Tolong diperbaiki supaya menjadi kalimat yang sempurna dan sopan sesuai dengan ilmu yang Bapak Kiai sampaikan. Baik, nanti di natijah akan saya kupas semuanya. Enggak, sekarang aja. Enggak. Kenapa nggak bisa? Nanti. Ini 3 natijah akan saya kupas semuanya. Andai kata saya dikasih waktu siap. Jadi pesanannya diterima sudah disampaikan. Nanti dipesan di akhir. Nanti. Jadi yang ingin saya bongkar bahwa tentang penelitian Ba'alawi ini bukan hasil Imad, tapi ini adalah salah satunya Murad Sukri. Kenapa si Abdul Qadir Jailani enggak disebut? Mungkin targetnya di lain tahun,
karena kalau sekarang si Abdul Qadir lebih meledak daripada Ba'alawi. Betul apa tidak? Tapi di dalam kitab ini saudara sudah dijelaskan yang ditolak itu satu Ahmad Al-Kabirur Rifai, dua Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tiga Ba'alawi. Lanjut, lihat di halaman 3. Halaman 3 apa? Boleh, silakan. Harus. Itu Murad Syukri. Beliau mengatakan Kiai Imad mengambil dari blog spot. Ya, jangan diambil ya, tapi harus kembali lagi. Boleh dipoto, foto aja sini. Foto aja, foto. Bisa. Baik. Sini lagi, ambil, tolong diambilin. Cuma mau nunjukin itu dari situ gitu buktinya. Jadi saya tunjukin Kiai Imad ini dari sini. Nanti saya tunjukin bahwa tentang haramnya Sayyid dari ini. Ya, saya nyatakan. Makanya terus terang, ketika orang-orang udah balas dengan tulisan, saya nggak mau balas tulisan. Kenapa? Saya tahu. Kan udah kita. Kenapa nggak datang? Makanya kalau kita mau sepakat nih sekarang, kita mencari kebenaran, mana yang mantap, mana yang ini. Sekarang begini aja. Sebentar Tuan Guru, ya. Harusnya kita semua kompak sekarang, ya kan? Kita kompak sekarang, undang Kiai Imad untuk langsung. Nanti dulu. Kita kompak Ya, sekarang. biar selesai dulu kalimat. Ya, undang Kiai Imad untuk menyelesaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jaga Klub itu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmat barokah salma Allah curahkan untuk kita semuanya. Masih sekitar hasil debat tesis Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, apa yang disampaikan oleh pihak yang kontra, dalam hari ini Kiai Haji Qurtubi dari Banten, yang memaparkan begitu banyak kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan oleh beliau dan disampaikan oleh pihak yang pro. Di sini yang mewakili Kiai Imaduddin, walaupun secara resmi beliau tidak berani mentaslimkan hasilnya karena sudah disepakati sebagai taslim personal, manakala itu ditemukan hal tersebut menjadi sebuah taslim. Jelas Kiai Qurtubi menyatakan banyak kejanggalan secara nahwu, secara sorofnya, secara balaghahnya, secara mantiknya. Banyak sekali huruf per huruf perkataan yang menurut Kiai Qurtubi ini menjadi batal secara tulisan, karena sanadnya juga arti akan amburadul manakala disambungkan dengan hadis-hadis atau hujah-hujah para ulama yang ada. Itu menurut Kiai Haji Qurtubi. Sekali lagi saya sampaikan bahwa apa yang disampaikan Kiai Qurtubi ini belumlah final, manakala beliau belum tabayun atau menemui Kiai Imaduddin terkait hasil tersebut. Barangkali apa yang disampaikan oleh Kiai Qurtubi tentu saja tidak sesuai yang diharapkan atau tidak sesuai yang ditulis oleh Kiai Imaduddin. Mungkin Kiai Imaduddin punya pandangan-pandangan lain secara huruf per huruf atau secara keilmuan yang dipunyai Kiai Imaduddin belumlah sepakat dengan keilmuan yang dipunyai Kiai Qurtubi. Walaupun toh itu berdasarkan referensi-referensi yang ada yang dipunyai Kiai Qurtubi, tapi tentunya manakala itu tidak dipertemukan antara dua kiai ini, tentunya masih mengambang hasilnya. Taslim pun secara personal kan ini masih
belum bisa dikatakan semuanya mengakui hasil bedah nasab di Kesultanan Banten. Itu yang menjadikan hasil itu mengikat hanya personal, belum bisa mengikat secara keseluruhan karena Kiai Qurtubi juga tidak berhadapan langsung dengan Kiai Imaduddin. Ini jangan di-framing atau jangan dijadikan sebuah pedoman bahwa Kiai Imaduddin itu tidak berani berhadapan atau justru malah ngajir, dan tidak, jangan, karena menurut panitia itu jangan sampai ada kata-kata cacian, makian, olokan, karena ini sebuah ilmu harus dihargai. Karena ilmunya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kalau semua menghujat masalah ilmu juga akan berkaitan dengan Rasulullah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan kepada muasis-muasis atau masaih-masaih terkait dengan organisasi-organisasi yang ada. Sehingga saya simpulkan di sini bahwa apa yang disampaikan Kiai Qurtubi itu ya di dalam seminar itu belum bisa mengikat, manakala Kiai Qurtubi belum bertemu langsung dengan Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani. Harapannya mereka bisa duduk bareng bersama, ngopi bareng. Kalaupun tidak debat, akhirnya mereka akan bertemu, saling bertukar pandangan untuk membedah tesis ini, mana yang keliru, mana yang tidak. Ini nantinya akan taslim atau tidak setelah mereka itu bertemu. Jadi intinya pertemuan di Kesultanan Banten ini hanya mengikat personal, tidak mengikat atau mewakili Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Begitu juga dari pihak yang kontra, di situ yang hadir antara Kiai Qurtubi, Habib Hanif, Gus Rumel, Gus Wafi, dan Habib Al-Idrus itu juga tidak mengikat sebagai perwakilan dari Rabithah Alawiyah. Sudah jelas dari awal disepakati mereka hanya mengikat secara personal. Itu yang menjadi kita garis bawahi, kita stabilo besar, jangan sampai nanti ada framing-framing di luar yang justru akan memperkeruh suasana. Saya hanya menyimpulkan, membenarkan apa yang ada saat debat tersebut karena saya menyimak, mengikuti dari awal hingga akhir. Biar ini tidak menjadi framing-framing atau bola liar yang justru nanti akan ditanggapi negatif di khalayak atau para kreator-kreator YouTuber yang hanya ingin memperkeruh suasana. Kita tidak sedang menyalahkan salah satu pihak atau kita sedang tidak mencari pembenaran, bukan kebenaran. Itu yang perlu saya sampaikan, sehingga nanti marilah para kaum muslimin itu bersikaplah dewasa. Jangan sampai hanya demi kelompok, jangan sampai hanya sebuah kecintaan, mahabbah, fanatik, doktrin membuat kita terpecah belah. Para masyayikh tidak ingin seperti itu. Tentunya ini sikapi sebagai ilmu untuk pendewasaan Islam di Indonesia. Inilah Islam yang sesungguhnya, nanti akan besar dengan sendirinya karena ini. Karena ada kesalahpahaman, ada yang perlu dibahas, ada yang perlu dikaji, sehingga mereka akan selalu mengaji, akan merasa bodoh, tidak merasa pintar sendiri, sehingga akan menentukan suatu hukum berdasarkan referensi-referensi yang ada, karena keterbatasan manusia. Di atas langit masih ada langit. Tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia yang merasa pintar, merasa pandai sendiri. Karena ilmu Allah itu seluas samudra, luasnya tak bertepi, dalamnya tak bisa kita selami. Segala hilaf mohon maaf, NKRI Agama Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.